Mau tahu nggak negara di Asia Tenggara yang dikuasain sama militer? Mau tahu juga nggak kenapa mereka ngebet terus buat berkuasa? Selamat datang di obrolan daging spesial Myanmar. Myanmar. Oke, jadi untuk pembukaan profil negara Myanmar yang bakal kita bahas di konten ini, jadi Myanmar itu merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berada di persimpangan antara Asia Selatan sama Asia Tenggara itu sendiri. Berbatasan dengan Bangladesh dan India di barat laut, Cina di timur laut, Laos dan Thailand di timur dan tenggara, serta Laut Andaman dan Teluk Benggala di selatan dan barat daya. Yang spesial dari negara ini terkenal sama junta militer, itu pemerintahan militer yang berkuasa di sana. Nah, kebetulan nih, gue sekarang bersama warga sipil Myanmar langsung. Boleh perkenalkan namanya? Miaba, nama saya Miao Mal. Jadi saya memang warga sipil Myanmar. Jadi ini infonya A1 banget nih guys. Jadi gue mau nanya nih Mak, tadi kan kita tahu nih secara familiar, secara general kalau Myanmar ini negara yang terkenal dengan kekuatan militernya. Mau tahu dong sejarah dari militer yang ada di Myanmar ini kayak gimana? Nah, jadi sebenarnya kalau kita membicarakan soal militer Myanmar ya, tidak bisa dilepaskan dari periodisasinya sebelum Myanmar merdeka dan setelah merdeka seperti itu. Nah, sebelum merdeka, terutama pada era zaman Jepang, sebenarnya militer Myanmar itu tidak dibentuk setelah Myanmar merdeka gitu, tetapi juga bibit-bibit militernya itu sudah timbul, sudah ada sejak Myanmar sebelum merdeka. Terutama mungkin Myanmar itu tentara Myanmar itu dibentuk dari milisi-milisi yang dulu berperang melawan kolonialisme seperti itu. Ada yang namanya Dohbama Asyayone, itu juga ada milisi. Terus ada Usau juga itu memiliki tentaranya sendiri yang disebut sebagai Galontat, dan juga milisi-milisi lain gitu. Dan kemudian setelah kedatangan Jepang, milisi-milisi ini kemudian bertransformasi menjadi tentara kemerdekaan Burma di bawah Aung San. Nah, Aung San inilah yang menjadi pemimpin militer Burma sebelum merdeka seperti itu. Dan juga setelah pembentukannya beberapa tahun kemudian setelah Burma merdeka, milisi-milisi ini kemudian tentara kemerdekaan Burma kemudian bertransformasi menjadi Tatmadaw yang kita kenal sekarang. Jadi agak mirip-mirip sama Indonesia juga ya, yang awalnya ada NIL, ada PETA dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi guys. Sorry kita beda set karena di sana panas. Jadi kita akan lanjut mengenai kudeta militer nih Mak. Jadi kudeta militer ini yang gue tahu kan 2 kali kejadian ya. 1962 itu dilakukan sama Jenderal Ne Win untuk mengkudeta pemerintah sipil yang dipimpin sama Perdana Menteri UNO pada saat itu. Sehingga itu akan akhirnya memulai pemerintahan junta militer hampir 5 dekade lamanya. Terus yang terbaru ada tahun 2021 nih Mak. Nah ini kenapa nih Mak? Kunaon gitu Mak? Kenapa kejadian gitu? Saya juga bingung sebenarnya. Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Tapi sependek pengetahuan saya gitu, kenapa pada akhirnya kudeta itu terjadi? Karena kan dari militer narasinya ya karena NLD itu mencurangi pemilu segala macam. NLD ini siapa dulu Mak? Partai Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi. Karena mereka berhasil menangkan pemilu. Panjangan dari National League for Democracy. National League for Democracy. Padahal sebenarnya Dik, kalau kita ulik lebih dalam lagi, soal hubungan sipil dan militer di Myanmar ini, itu sebetulnya masih berusaha untuk menemukan keseimbangan. Masih berusaha menemukan satu konfigurasi baru. Ketika 2011 militer memutuskan untuk hibrid, demokrasi hibrid.
militer masih memiliki kekuatan politik, begitu juga sipil. Nah, tetapi ketika kemenangan NLD ini pada tahun 2020 itu menandakan satu ketidakseimbangan kekuatan, karena NLD ini sangat besar sekali gitu kekuatannya dengan kemenangan mereka. Dan itu yang mendorong militer untuk berbuat gitu. Karena memang kedudukan militer dengan kemenangan NLD ini terancam. Dan itu yang mendorong kemudian kudeta terjadi di Myanmar. Hey guys, kita ganti set lagi karena tadi ada motor. Jadi sekarang kita ngebahas sesuatu yang lebih teoritis kali ya. Kenapa kok militer ini ngebet banget gitu berkuasa di Myanmar? Lu sebagai pandangan warga sana gimana, Pak? Review warga. Review warga. Nah, kalau sebagai warlock ya, dari warga lokal, gue ngelihatnya bahwa Tatmadaw ini justru dipengaruhi oleh aspek historisnya, Dwi. Historisnya. Iya. Kalau kita belajar politik kan kita kenal konsep neo-institusionalisme baru. Nah, kan neo-institusionalisme baru juga ada namanya neo-institusionalisme historis gitu. Nah, di situ ada fitur yang memang mencolok sekali, Dwi, yaitu path dependence atau jalur ketergantungan itu. Nah, pada intinya jalur ketergantungan ini menjelaskan bahwa perilaku institusi di masa lalu itu memengaruhi perilaku institusi di masa sekarang. Nah, saya melihat bahwa perilaku Tatmadaw dengan melakukan kudeta, dengan mendominasi politik Myanmar pada saat ini, itu tidak bisa dilepaskan dari, ya karena mereka sudah berkuasa sangat lama begitu. Dan militer-militer yang berkuasa sekarang, Jenderal Min Aung Hlaing, itu pasti terpengaruh dengan senior-seniornya, Jenderal Tan Swe, Jenderal Sueman, dan segala macamnya. Dan itu menjadi nilai-nilai institusi itu yang diwariskan gitu, yang diwariskan kepada yang penerus-penerusnya seperti itu. Oke, jadi penutup konten, kita berada di bawah pohon yang sangat rindang, pohon beringin. Seperti partai tertentu. Jadi tadi kan Amal udah ngejelasin mengenai militer di Myanmar, terus kudeta militer, terus kenapa militer itu ngebet banget berkuasa di Myanmar. Kita coba berangan-angan ke depan nih, Mah. Kalau menurut lo gimana sih nanti relasi antara sipil sama militer di Myanmar gitu? Itu akan sangat kompleks ya, sangat dinamis sekali. Dan dengan kembalinya militer dalam kekuasaan melalui kudeta tahun 2021, menurut gua itu tuh militer tidak akan menarik diri semudah itu, Dik. Karena karena mereka ingin memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan akses sumber daya dalam politik Myanmar. Dan menurut gue tidak semudah itu, justru militer akan menyerahkan kekuasaannya kepada sipil gitu. Kalau menurut lu gimana, Dik? Kalau menurut gue sebagai kacamata awam ya, gue ngerasa perubahan itu kan harus muncul dari dua arah ya. Pertama dari kelompok militer sama kelompok sipil. Kelompok sipil harus membangun kekuatan dia untuk mengubah keadaan, tapi di satu sisi militer juga harus mau gitu berkompromi, seperti apa yang terjadi sama negara Indonesia tercinta di tahun 98. Tapi dari apa yang lo omongin tadi, kayaknya mungkin beberapa tahun ke depan bakal sama aja kayak sekarang kalau militernya masih batu untuk tidak mau berkompromi sama pihak sipil yang ada di Myanmar. Tuh, mungkin itu aja konten kita pada kali ini. Nantikan konten-konten kita selanjutnya. See ya.